Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adibatu Syarifah. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai metode numerik dan aproksimasi. Materi yang pertama yaitu aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Aproksimasi secara umum merupakan cara pendekatan atau pembulatan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Kenapa metode aproksimasi penting? Yang pertama, karena banyak perhitungan matematika yang dalam penerapannya tidak dapat dihitung dengan metode eksak. Yang kedua, karena penemuan komputer dan kalkulator elektronik berkecepatan tinggi membuat metode numerik menjadi lebih praktis. Selanjutnya yaitu aproksimasi linier. Aproksimasi linier adalah aproksimasi suatu kurva di dekat sebuah titik dengan menggunakan garis singgung pada titik tersebut. Garis singgung tersebut bisa disebut dengan aproksimasi linier terhadap f di dekat A, dan kita akan mendapatkan P1x sama dengan FA plus F aksen A dikali X min A. Contoh soalnya, carilah P1x yang terletak di A sama dengan 1 untuk Fx sama dengan ln X, dan gunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Penyelesaiannya, karena Fx sama dengan ln X, maka F1 sama dengan ln 1, yaitu 0. Dan F aksen X sama dengan 1 per X, maka F aksen 1 sama dengan 1. Sehingga P1X sama dengan FA plus F aksen A dikali X min A. P1X sama dengan 0 plus 1 dikali X min 1 sama dengan X min 1. Akibatnya, ln X setara dengan X min 1. Ln 0,9 setara dengan 0,9 plus min 1. Sama dengan 0,1. Maaf, min 0,1. Ln 1,5 setara dengan 1,5 min 1. Sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari ln 0,9 dan ln 1,5 sampai 4 angka di belakang koma adalah min 0,1054 dan 0,4055. Seperti yang diharapkan, aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk 1,5, karena 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Deret Taylor. Aproksimasi linier P1X bekerja dengan baik ketika X di dekat A, tetapi kurang baik ketika X tidak berada di dekat A. Penjumlahan sampai suku-suku yang berorder tinggi biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Pnx sama dengan FA plus F aksen A per 1 faktorial dikali X min A plus F double aksen A per 2 faktorial dikali X min A kuadrat, dan seterusnya hingga Fna atau turunan ke N dari Fa per N faktorial dikali X min A pangkat N, atau bisa disebut dengan polinomial Taylor pada orde N, atau deret Taylor, yang dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai Pnx sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga N sama dengan tak hingga dikali turunan ke N dari Fa per N faktorial dikali X min A pangkat N, dengan N faktorial melambangkan faktorial N dan Fna melambangkan nilai dari turunan ke N dari F pada titik A. Contohnya, carilah P2X berdasarkan pada A sama dengan 1 untuk Fx sama dengan ln X, dan gunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Penyelesaiannya, Fx sama dengan ln X, maka F1 sama dengan ln 1, yaitu 0. F aksen X sama dengan 1 per X, maka F aksen 1 sama dengan 1.
F double aksen X sama dengan min 1 per X kuadrat, maka F double aksen 1 sama dengan min 1 per 1 kuadrat, yaitu min 1. Sehingga P2X sama dengan FA plus F aksen A dikali X min A plus F aksen A per 2 faktorial dikali X min A kuadrat. Dihasilkan P2X sama dengan X min 1 per 2 dikali X min 1 kuadrat. Akibatnya, ln X setara dengan X min 1 per 2 dikali X min 1 kuadrat. Ln 0,9 setara dengan 0,9 min 1 per 2 dikali 0,9 min 1 kuadrat. Dihasilkan min 0,105. Ln 1,5 setara dengan 1,5 min 1 per 2 dikali 1,5 min 1 kuadrat. Dihasilkan 0,375. Seperti yang diharapkan, ini merupakan aproksimasi yang lebih baik dari kasus linier atau contoh 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari Dirac-Taylor yaitu untuk mempermudah menyelesaikan persoalan-persoalan matematika atau perhitungan lain yang rumit dan tidak bisa dikerjakan dengan metode biasa. Dirac-Maclaurin. Dirac-Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga ketika A sama dengan 0. Dirac-Taylor menyederhanakan Dirac-Maclaurin ODN yang memberikan aproksimasi secara khusus di dekat X sama dengan 0. Fx sama dengan F0 plus F aksen 0 dikali X plus F double aksen 0 dikali X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya hingga turunan ke n dari F0 dikali X pangkat n per n faktorial. Ada catatan, Dirac infinite atau Dirac tak hingga menyatakan bahwa akhirnya Dirac ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penafsiran lagi. Contohnya, carilah polinomial Maclaurin ORDN untuk e pangkat X dan cos X. Kemudian aproksimasi e pangkat 0,2 dan cos 0,2 dengan menggunakan n sama dengan 4. Penyelesaiannya, perhitungan turunan-turunan yang diperlihatkan dalam tabel. Nah, dalam tabel itu sudah ada Fx beserta turunan-turunannya sampai turunan ke 5. Nah, dengan rumus Fx sama dengan F0 plus F aksen 0 dikali X plus F double aksen 0 dikali X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya hingga F turunan ke n dari F0 dikali X pangkat n per n faktorial. Diperoleh E pangkat X setara dengan 1 plus X plus 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat plus 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 plus 1 per 4 faktorial dikali X pangkat 4. Dan seterusnya hingga 1 per n faktorial dikali X pangkat n. Begitu juga dengan cos X. Cos X setara dengan 1 plus 0, karena X-nya sama dengan 0, min 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat. Kenapa min? Karena tadi turunan ke 2 dari Fx itu negatif. Plus 0 plus 1 per 4 faktorial dikali X pangkat 4, dan seterusnya hingga 1 per n faktorial dikali X pangkat n. Jadi dengan menggunakan n sama dengan 4 dan X sama dengan 0,2 diperoleh E pangkat 0,2 setara dengan 1 plus 0,2 plus 0,2 kuadrat per 2 plus 0,2 pangkat 3 per 6 plus 0,2 pangkat 4 per 24. Dihasilkan 1,2214. Cos 0,2 setara dengan 1 min 0,2 kuadrat per 2 plus 0,2 pangkat 4 per 24. Dihasilkan 0,9800667. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ilma Sururina. Selanjutnya adalah penaksiran kesalahan.
Sebelumnya kita telah mengaproksimasikan cos 0,2 dengan menggunakan polinom Maclaurin orde 4, yang mana aproksimasi cos 0,2 adalah 1 dikurang 1 per 2 faktorial dikali 0,2 pangkat 2 ditambah 1 per 4 faktorial dikali 0,2 pangkat 4, yang mana merupakan kesalahan pertama atau galat pertama, yaitu galat metode yang mengaproksimasikan cos X dengan suatu polinom derajat keempat. Selanjutnya yaitu hasil dari aproksimasi cos 0,2 adalah 0,9800667 yang merupakan kesalahan kedua atau galat kedua, yaitu kesalahan perhitungan yang mencakup kesalahan-kesalahan yang terjadi karena pembulatan. Kita akan membahas satu persatu. Kesalahan metode. Untuk masalah pengaproksimasian suatu fungsi oleh polinom Taylor, secara aktual kita dapat memberikan suatu rumus untuk kesalahan. Nah, andaikan f adalah suatu fungsi dengan turunan ke n plus 1, turunan dari f ke n plus 1 fx ada untuk setiap x pada suatu selang buka I yang mengandung A, maka untuk setiap x di A, di mana sisa atau kesalahan Rnx diberikan rumus Rnx sama dengan turunan dari f ke n plus 1 di titik C per 1 per n plus 1 faktorial dikali x min A pangkat n plus 1. Saya ulangi, rumus Rnx sama dengan turunan dari f ke n plus 1 di titik C per n plus 1 faktorial dikali x min A dipangkat n plus 1, di mana C suatu titik antara x dan A. Selanjutnya kita akan membahas contoh. Aproksimasikanlah E pangkat 0,8 dengan galat kurang dari 0,001. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus Maclaurin yang memberikan sisa fx sama dengan E pangkat x, turunan kedua fx sama dengan E pangkat x sampai turunan dari f ke n plus 1 fx sama dengan E pangkat c. Maka Rnx sama dengan turunan f ke n plus 1 di titik C per n plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1 sama dengan E pangkat c per n plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1, sehingga Rn dari 0,8 sama dengan E pangkat C per n plus 1 faktorial dikali 0,8 pangkat n plus 1, di mana C lebih dari 0 dan C kurang dari 0,8. Jika dihitung dengan kalkulator, E pangkat 0,8 sama dengan 2,2255. Sekarang E pangkat 0,8 lebih dari E pangkat C, dan E pangkat 0,8 kurang dari 3 karena 2,2255 mendekati 3, dan 0,8 pangkat n plus 1 kurang dari 1 pangkat n plus 1, sehingga nilai mutlak Rn dari 0,8 kurang dari 3 dikali 1 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial sama dengan 3 per n plus 1 faktorial. Untuk memeriksa 3 per n plus 1 faktorial kurang dari 0,001, maka dengan n lebih dari 6, maka dengan n lebih dari sama dengan 6, sehingga kita dapat memperoleh kecermatan yang diinginkan dengan menggunakan polinom Maclaurin derajat 6. Kenapa 6?
bisa mengambil angka sembarang yang terpenting kesalahannya kurang dari 0,001. Apabila menggunakan derajat 5 atau 7, galatnya tidak kurang dari 0,001. Jadi, aproksimasi E pangkat 0,8 adalah 1 ditambah 0,8 ditambah 0,8 pangkat 2 per 2 faktorial sampai dengan 0,8 pangkat 6 per 6 faktorial. Jika kita hitung dengan kalkulator, jawabannya adalah 2,225498. Nah, sekarang kita buktikan. Jika menghitung dengan kalkulator, E pangkat 0,8 sama dengan 2,2255. Jika kita hitung secara manual menggunakan polinom Taylor, hasilnya 2,225498. Maka 2,2255 dikurang 2,225498 sama dengan 0,001. Kesimpulannya benar bahwa kesalahan atau galatnya kurang dari 0,001. Selanjutnya yaitu kesalahan perhitungan. Sering kita menganggap bahwa kesalahan perhitungan cukup kecil sehingga terkadang diabaikan. Namun, suatu sumber kesalahan perhitungan yang mungkin disebabkan oleh pembulatan atau hilangnya angka benar secara signifikan dalam pengurangan dua bilangan yang nilainya hampir sama. Misalnya, pengurangan 0,823421 dari 0,823445 masing-masing dengan angka benar menghasilkan 0,000024 yang hanya mempunyai dua angka benar. Ini bisa menyebabkan kesukaran dengan mudah diilustrasikan oleh perhitungan suatu aproksimasi numerik terhadap turunan. Untuk contohnya, perhatikan perhitungan turunan f kedua untuk fx sama dengan x pangkat 4 dengan menggunakan nilai n yang semakin lama makin besar. Karenanya nilai h sama dengan 10 pangkat min n yang makin lama makin kecil dalam pembedaan hasil bagi. Yang kita ketahui aturan pencarian turunan fx plus h dikurang fx per h. Jadi f dikali 2 plus h dikurang f kedua per h sama dengan 2 ditambah 10 pangkat min n dipangkatkan 4 dikurang 2 pangkat 4 per 10 pangkat min n. Secara teori, dengan bertambahnya n seharusnya hasil yang diperoleh akan semakin dekat dengan nilai yang benar. Yakni contoh di sini adalah 32. Tetapi apa yang terjadi pada kalkulator? 8 angka bila mana n menjadi terlalu besar. Dapat dilihat di tabel. N mulai dari 2 sampai 10 dengan rumus 2 plus 10 pangkat min n dipangkatkan 4 dikurang 2 pangkat 4. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Saiful Qawi. Pengintegralan numerik. Apa itu pengintegralan numerik? Pengintegralan numerik merupakan salah satu teknik atau metode dalam penyelesaian mengenai integral tentu. Cara ini berlaku untuk menyelesaikan integral tentu yang memiliki bentuk sukar dan tidak dapat terselesaikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Nah, dalam pengintegralan numerik memiliki dua metode, yaitu aturan trapesium dan aturan parabol. Dalam menghitung metode pengintegralan numerik, kita akan memiliki atau mencari sebuah galat atau kesalahan atau disebut juga dengan error, sehingga hasil dari metode itu tidaklah 100% benar, namun dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya.
Yang pertama mengenai aturan trapesium. Sesuai dengan konsep integral tentu, dapat kita rumuskan aturan trapesium sebagai berikut. Integral batas A sampai B fx dx sama dengan H/2 dikali fx0 ditambah 2 dikali fx1 ditambah 2 dikali fx2 sampai ditambah fxn. Pola koefisien pada aturan trapesium yakni 1, 2, 2, 2, 2 sampai 2, 2, 1. Dengan panjang H sama dengan B dikurangi A per N. Yang kedua mengenai aturan parabol. Sesuai dengan konsep integral tentu, dapat kita rumuskan aturan parabol sebagai berikut. Integral dari batas A sampai B fx dx sama dengan H/3 dikali fx0 ditambah 4 dikali fx1 ditambah 2 dikali fx2 sampai ditambah fxn. Pola koefisien pada aturan parabol yakni 1, 4, 2, 4, 2 sampai 2, 4, 1. Yang membedakan aturan trapesium dan aturan parabol yakni jika aturan trapesium hanya atau panjangnya dibagi 2, kalau aturan parabol panjangnya atau H dibagi dengan 3. Selain itu, pola koefisien keduanya berbeda. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan hasil dari integral batas 1 sampai 3 x pangkat 4 dx untuk mencari suatu nilai aproksimasi dengan menggunakan aturan trapesium di mana n sama dengan 8. Penyelesaiannya, pertama kita mencari panjang yakni H dengan rumus H sama dengan B dikurangi A per N. Seperti kita ketahui bahwa B diketahui 3 dan A diketahui 1 dan N sama dengan 8. Maka dimasukkan rumus 3 min 1 per 8 didapat 0,25. Kemudian mencari x0 sampai x8 karena disitu sudah diketahui n sama dengan 8. Pertama x0 yakni sama dengan 1. Kemudian angka satunya ini dimasukkan ke rumus fungsinya yaitu x pangkat 4. Berarti 1 dipangkatkan 4 sama dengan 1. Kenapa x0 diawali 1? Karena batas integralnya 1 sampai 3. Berarti x0 sampai x8 kita harus memakai angka di antara angka 1 sampai angka 3. Selanjutnya x1. X1 sama dengan 1,25. 1,25 ini didapat dari x0 ditambah panjangnya yakni 0,25. Berarti 1 ditambah 0,25 diperoleh 1,25. Kemudian dimasukkan ke rumus fungsinya. Berarti 1,25 dipangkatkan 4. Berarti 2,4414. Kenapa pada X1 ini menggunakan simbol aproksimasi? Karena jika 1,25 dipangkatkan 4 akan mendapatkan hasil 2,4414 sekian. Maka kita membulatkan angka tersebut dengan aproksimasi 2,4414. Begitu seterusnya sampai X8. Nah, setelah menghitung tadi, kita tahu bahwa rumus aturan trapesium adalah integral dari batas A sampai B fx dx sama dengan H/2 dikali fx0 ditambah 2 dikali fx1 sampai ditambah fxn. Maka diperoleh 0,25 dibagi 2 dikali x0 nya yakni 1, kemudian ditambah 2 dikali fx1 berarti 2 dikali 2,4414 diperoleh dari nilai x1 nya. Begitupun seterusnya sampai xn yakni x8. Jika ini dihitung maka akan mendapatkan nilai akhir
48,9414. Setelah menghitung panjang, kemudian X0 sampai X8, dan menghitung aturan trapesium, kita harus menghitung juga teorema dasar kalkulus untuk membandingkan kedua nilai tersebut, yakni integral batas 1 sampai 3 X pangkat 4 dx sama dengan, jika X pangkat 4 diintegralkan, maka akan mendapatkan X pangkat 5 per 5, yakni batasnya 1 sampai 3, kemudian dimasukkan nilai 1 dan 3 ke hasil integral tadi, mendapatkan 243 per 5 dikurangi 1/5. Jika dihitung, hasil akhirnya adalah 48,4. Nah, setelah menghitung aturan trapesium dan teorema dasar kalkulus, sekarang kita menghitung nilai galat atau kesalahan atau disebut juga dengan error. Dengan rumus ER sama dengan nilai mutlak aproksimasi sekarang dikurangi aproksimasi sebelumnya dibagi dengan aproksimasi sekarang dikali 100%. Maka didapat nilai mutlak aproksimasi sekarang didapat dari hasil teorema dasar kalkulus, yakni 48,4, kemudian dikurangi aproksimasi sebelumnya yang didapat dari aturan trapesium, berarti 48,9414, kemudian dibagi aproksimasi sekarang, yakni 48,4, terus dikali 100%, mendapatkan hasil akhir 0,0112. Jadi kesimpulannya, semakin kecil nilai galatnya, semakin kecil pula kesalahan atau errornya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yasirli Amria. Selanjutnya yaitu membahas tentang menyelesaikan persamaan secara numerik. Dalam menyelesaikan persamaan secara numerik, terdapat beberapa metode. Salah satunya yaitu metode bagi dua. Metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Interval tersebut membagi dua bagian, lalu memilih dari dua bagian yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode bagi dua mempunyai kelebihan yaitu kesederhanaan dan keterandalan. Sedangkan kekurangan metode ini adalah banyaknya langkah yang diperlukan untuk mencapai keakuratan yang diinginkan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan dua titik, misalkan A dan B pada sumbu X. Syaratnya FA dikali FB kurang dari 0. Yang kedua yaitu mencari nilai tengah atau bisa ditulis dengan C sama dengan A plus B per 2. Yang ketiga yaitu pindahkan A atau B ke C. Syaratnya jika FA dikali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C dan FB sama dengan FC. Sedangkan jika FA dikali FC lebih dari 0, maka A sama dengan C dan FA sama dengan FC. Proses ini dilanjutkan hingga nilai mutlak B dikurangi A kurang dari 0 dari toleransi yang telah diberikan di awal. Kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 5x dikurangi 1. Kita ambil A-nya yaitu 0, B-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari C atau nilai tengahnya. Mencari C rumusnya apa tadi? Rumusnya yaitu A plus B dibagi 2. A-nya 0, B-nya 1. Maka 0 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Kemudian kita cari FA dengan menggunakan fungsi yang telah diketahui yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 5x tambah 1. Kita dapatkan negatif 1.
Kemudian untuk FB dan FC-nya caranya sama. Kita dapatkan FB sama dengan 2 dan FC-nya yaitu 0,875. Kemudian kita cek dengan mengkalikan FA dikali FC sama dengan negatif 1 dikali 0,875 sama dengan negatif 0,875. Nah, 0,875 ini kurang dari 0, maka B sama dengan C, atau nilai C kita pindahkan ke B dan nilai A-nya tetap. Cara selanjutnya sama, kita cari nilai tengah atau nilai C-nya. 0 ditambah 0,5 dibagi 2, yaitu 0,25. Cara selanjutnya sampai bawah sama. Kita perlu ingat syaratnya jika FA dikali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C atau pindahkan nilai C ke B. Jika FA dikali FC lebih dari 0, maka A sama dengan C atau pindahkan nilai C ke A. Sampai iterasi ke-8, salah satu akarnya sudah dapat diperoleh, yaitu C sama dengan 0,23 dengan FC sama dengan 0,0035. Dengan meneruskan iterasinya, maka nilai akarnya dapat dibuat semakin mendekati 0 sehingga keakuratannya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu metode Newton. Metode Newton yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dari mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradient pada titik tersebut. Adapun konsep dasar yang pertama yaitu menentukan hampiran akar suatu fungsi. Yang kedua yaitu satu titik awal x0, syaratnya fx0 tidak sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan garis singgung di titik xn, fxn. Langkahnya yang pertama yaitu definisikan fungsi fx dan f aksen x. Yang kedua, tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awal x0. Yang keempat, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau nilai mutlak fx lebih dari 0. Yang kelima yaitu xn ditambah 1 sama dengan xn dikurangi fx per f aksen x. Yang keenam, akar bersamaan adalah nilai xn yang terakhir diperoleh. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 5x dikurangi 1. Kita harus menurunkan terlebih dahulu. Kita dapatkan f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Kita bisa tuliskan seperti tabel berikut. Kita ambil sembarang nilai ya. xn-nya kita ambil 1, dan kenapa sampingnya masih 0? Karena xn dikurangi xn-1 itu xn yang dicari dikurangi xn sebelumnya, sedangkan kita sebelumnya kan belum ada, kita mulai dari 1, jadi masih kosong. Untuk selanjutnya kita menggunakan rumus xn ditambah 1 sama dengan xn dikurangi fx dikurangi per f aksen x. Kita masukkan xn-nya yaitu 1 dikurangi fungsi yang telah diketahui per turunan dari fungsi tersebut. Kita dapatkan 0. Kemudian kita cari xn min xn min 1 yaitu xn dikurangi xn sebelumnya. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Begitu sampai seterusnya. Sampai iterasi kelima, salah satu akarnya sudah dapat diperoleh, yaitu x sama dengan 0,229 dengan fx sama dengan 0,001. Dengan meneruskan iterasinya, maka nilai akarnya dapat dibuat semakin mendekati 0 sehingga keakuratannya lebih tinggi. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya, Hedero Faikatul Muna. Selanjutnya metode titik tetap.
Metode titik tetap adalah suatu metode pencairan akar suatu fungsi f(x) secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Misalkan x adalah titik tetap fungsi f(x) bila gx sama dengan x dan f(x) sama dengan 0. Penentuan nilai titik awal misalkan x1, setelah itu disubstitusikan nilai titik awalnya ke persamaan gx. Sedemikian sehingga gx1 sama dengan x2, gx2 sama dengan x3. Jadi xn sama dengan gxn-1. Inti dari teorema tersebut adalah dalam iterasi titik tetap, yaitu menyusun kembali fungsi f(x) ke bentuk x sama dengan gx. Misalkan gx dan g aksen x kontinu pada suatu interval pada selang antara a dan b yang memuat titik tetap r, maka bentuk xn plus 1 sama dengan gxn, dengan x0 elemen di antara selang A dan B akan membentuk suatu barisan. Barisan tersebut akan konvergen ke R jika gradien nilai mutlak G aksen R kurang dari 1. Jika turunan gradien nilai mutlak G aksen R lebih dari 1, barisan tersebut tidak akan konvergen. Apabila nilai mutlak G aksen R sama dengan 1, tidak dapat disimpulkan mengenai kekonvergenan iterasinya. Kita ke contoh soal. Hitunglah hampiran akar dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Persamaan pada interval antara selang 1 dan 4 menggunakan metode titik tetap. Penyelesaiannya, kita tulis persamaannya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Diubah menjadi atau dikeluarkan x-nya menjadi x dalam kurung x min 2 min 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 3 per x min 2. Dan iterasinya menjadi xn plus 1 sama dengan 3 per xn min 2. Kita ambil titik awalnya x1 sama dengan 4, sehingga apabila ditulis dalam tabel diperoleh sebagai berikut. Jika kita terapkan pada teorema di atas, maka x sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 3 sama dengan gx. Gxn x sama dengan 3x kuadrat, di mana 3x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Maka menurut teorema di atas, gx divergen. Jadi akar dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan min 1. Terima kasih. Inilah pembahasan materi mengenai metode numerik dan aproksimasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.